datang di channel saya. Perkenalkan, saya Ibu Dwi Kristiawati, pengajar Bahasa Indonesia di SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Mari kita belajar Bahasa Indonesia bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks negosiasi. Tanpa kita sadari, kita sudah sering bernegosiasi dengan orang lain. Misalnya, saat kita belanja di pasar, kita bernegosiasi dengan penjual. Atau saat anak-anak minta tambahan uang saku kepada orang tua, mereka sudah bernegosiasi dengan orang tua. Lebih lanjut, mari kita akan belajar tentang apa itu teks negosiasi. Selamat belajar! Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan orang lain untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Bernegosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Bisa pula diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang terlibat. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan, karena memang tujuan negosiasi adalah mencapai kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Jangan sampai pihak satu merasa dirugikan, pihak yang lainnya merasa untung. Yang ketiga, sarana untuk mencapai penyelesaian atau jalan tengah. Sesuai dengan tujuan negosiasi adalah mencari kesepakatan bersama atau jalan tengah. Yang keempat, mengarah kepada tujuan praktis. Untuk bernegosiasi, hasilnya harus maksimal sehingga negosiasi merupakan sarana yang paling tepat. Yang kelima, memprioritaskan kepentingan bersama. Jangan sampai salah satu pihak merasa dirugikan. Yang keenam, menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Sebelum diambil keputusan, sebaiknya memang bernegosiasi terlebih dahulu. Yang ketujuh, kegiatan komunikasi langsung. Supaya tidak terjadi masalah, sebaiknya bertatap muka langsung untuk bernegosiasi. Yang kedelapan, berbentuk dialog atau diubah menjadi monolog. Mereka atau pihak-pihak yang bernegosiasi merupakan menyampaikan pendapatnya dengan berdialog. Unsur-unsur teks negosiasi. Yang pertama, partisipan. Partisipan adalah orang yang mengadakan negosiasi. Misalnya dalam jual beli, maka partisipannya antara pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak. Diadakannya negosiasi memang karena ada perbedaan kepentingan. Misalnya pembeli ingin harga yang lebih murah, sedangkan penjual ingin harga yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, ada pengajuan dan ada penawaran. Misalnya pihak penjual mengajukan harga tertentu, kemudian pihak pembeli mengadakan penawaran dari harga tersebut sehingga mencapai nanti suatu kesepakatan harga. Yang keempat, persetujuan atau kesepakatan. Setelah bernegosiasi antara pihak pertama dan pihak kedua, akhirnya diadakan kesepakatan atau persetujuan dari apa yang ditawarkan tadi. Jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi langsung. Negosiasi langsung adalah negosiasi yang dilakukan melalui proses tuturan langsung. Dalam artian, masing-masing pihak menyampaikannya permintaan dan penawarannya dengan saling menyampaikan secara langsung dan real time. Misalnya melalui proses tatap muka, melalui telepon, video call, dan sebagainya. Yang kedua, negosiasi tidak langsung. Negosiasi tidak langsung adalah negosiasi yang prosesnya tidak dilakukan dengan tatap muka langsung.
antar pihak yang melakukan permintaan dan penawaran menyampaikannya melalui surat menyurat. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan proses awal negosiasi, yaitu saat pembicaraan atau tawar-menawar dilakukan. Yang kedua, proses pengajuan. Proses pengajuan ini merupakan inisiasi dari satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya. Yang ketiga, proses penawaran. Merupakan inti dari negosiasi. Yang keempat, persetujuan. Merupakan hasil dari negosiasi saat kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Yang kelima, penutup. Merupakan akhir proses negosiasi. Kedua pihak saling mengucapkan terima kasih dan juga salam untuk mengakhiri diskusi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang santun serta tidak menekan. Meskipun kita bernegosiasi, kita harus tetap menjaga kesantunan. Bahasa yang kita pergunakan juga harus bahasa yang sopan, tidak membuat orang lain tersinggung. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif atau juga kalimat yang memengaruhi orang lain. Melalui kalimat yang kita sampaikan, orang lain akan terpengaruh dengan ucapan kita. Maka kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif. Yang ketiga, menggunakan kalimat argumentasi. Penawaran kita harus kita sertai dengan gagasan yang kuat, argumen-argumen yang kuat, sehingga pihak kedua, pihak lain menjadi percaya pada gagasan yang kita sampaikan, pendapat yang kita sampaikan. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami. Ini perlu supaya tidak terjadi pengulangan kalimat. Orang lain tidak paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Yang kelima, menggunakan kalimat langsung yang diucapkan oleh penuturnya. Karena kita langsung bercakap-cakap atau berbicara dengan pihak kedua, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa langsung atau kalimat langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang teks negosiasi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.